Ayo cak. Dokter mau update aja. Dokter, mohon maaf. Akuannya. Pemain sinetron dikabarkan memutuskan hubungan asmara dengan Dr. Camelia lewat sebuah surat yang dititipkan kepada sang adik Aditya Sony. Hal itu dibenarkan oleh Dr. Camelia. Ia mengakui Ahmad Zhani memutus hubungan asmara mereka yang sudah terjalin selama 1 tahun belakangan ini. Hal ini dikatakan Dr. Camelia ketika ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu 11 Maret 2026. Triggernya satu, dapat surat dari adiknya. Siapa tuh? Aditya Zoni. Yang dititipin oleh PH. Kedua, kenapa saya harus berstatement di media sosial? Karena sesuatu yang apa ya, keadaan terpaksa harus membuat statement seperti itu. Oke, selanjutnya tanya sama pengacara. Isinya apa sih dok? Isinya tadi Bu Titi udah jelasin belum? Belum. Bu Titi dapat. Lah kan saya udah share ke Bu Titi. Ini saya di jebakan Batman ini sama Bu Titi ini. Saya nggak tahu kalau ada wartawan ini, saya nggak datang beneran nih. Jadi isi suratnya pernyataan tentang gimana ya sebenarnya mulai tanggal 5 Maret 2026 saya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dokter dan Bu Titi sebagai ibu angkatnya, singkat cerita gitu ya. Udah itu aja. Oke, ketika mendapatkan surat tersebut, reaksi atau konfirmasi ke PH atau seperti apa sih? Atau Enggak. mungkin ke adik? Nggak, harusnya saya tanyakan sama kalian, harusnya kalian yang tanyakan ke PH sama Adit, karena jujur semenjak dari itu aku belum bertemu Adit, tapi so far aku sama Adit baik-baik aja karena masih banyak kerjasama yang kontraknya ini masih banyak sama Adit, aku sama Adit gitu. Jadi sama Adit nggak ada masalah, sama Panji nggak ada masalah. Nah, pasti dapat surat itu Adit juga nggak tahu isinya apa, Adit juga mungkin tahunya dari medsos gitu. Dan kalian kalau mau nanyakan Bang Anwar untuk perihal hukum ke PH, untuk kabar Bang Anwar ke Aditya Zoni, itu kan pesan dari pihak mereka. Jadi saya sudah tidak boleh berstatement lagi. Apakah Dok, itu- menyayangkan nggak sih dok, kan udah beberapa Apa tahun lah ya. menyayangkan? Semua kan emang sudah apa ya, yang sudah seharusnya dibantu gitu kan, dan udah selesai juga saksi-saksinya kan. Jadi tinggal berserah diri aja sama Allah besok tuntutan apalagi saya nggak ngerti itu, nanti coba tanya ke PH. Bukan soal kasusnya, mungkin lebih ke hubungan kalian gitu kan, karena kan nggak mudah ya melewati. Jodoh nggak kemana sih jodoh itu nggak akan tertukar kalau Allah. Jodoh, rezeki, maut itu mau gimana orang memisahkan kita, kalau udah jodoh pasti akan bertemu lagi. Tapi mungkin emang sebaiknya seperti ini. Tapi aku juga belum bisa bicara ini benar dari surat Bang Amar atau tidak ya. Yang pasti saya terima surat itu dari WhatsApp dari Aditya Zoni, mungkin aku nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku belum konfirmasi ke Bang Amar karena selama ini yang kalian tahu aku belum nggak bisa ketemu sama Bang Amar. Dan terakhir ketemu Bang Amar di persidangan terakhir yang aku marah-marah, aku sudah baik-baik saja, tidak ada masalah apa-apa lagi. Dok, tapi sempat drop nggak sih dok mengetahui kabar tersebut lewat surat nggak? Sebenarnya Benar-benar drop langsung. enggak sih, drop enggak, cuman kayak kaget aja karena mungkin kalau kemarin kita ada pertengkaran, is okay lah ya. Kalaupun ada pertengkaran kan sudah baik di situ. Tapi kan ini tidak gitu. Jadi kaget pasti aku sama Bu Titi, apalagi pihak dari sananya dulu yang berstatement, baru aku dapat suratnya besok. Dok, dibalik dari permasalahan hukumnya gitu, tapi dokter sendiri masih berharap bisa meneruskan lagi sama Bang Amar nggak sih, atau seperti apa Bang? Berharap Bisa sejalan lagi. Kalau aku kan belum dapat, aku belum bisa komen apa-apa. Yang pasti besok ketemu Bang Amar, pasti aku akan minta penjelasan bagaimana ini benar surat, kan kita nggak tahu itu surat dari Bang Amar atau bukan, karena setahu saya tanda tangannya emang tanda tangan Bang Amar. Tulisannya Bang Amar itu tulisannya berubah-ubah, jadi saya nggak bisa mastiin itu tulisannya dia atau bukan. Tapi yang pasti kaget pasti. Untuk hubungannya gitu dok, masih mau menjalani lagi kah maksudnya ke depan? Ya kan aku nggak tahu, belum bisa menjawab itu karena alasannya apa nggak tahu. Tapi intinya alasan berstatement di medsos itu saya punya alasan sendiri yang
keadaan yang membuat saya harus berstatement di medsos. Tapi sekarang sudah saya serahkan semuanya ke PH saya, Bang Krisna sebagai PH saya sekarang. Coba nanti tolong tanyakan ke dia aja. Apakah karena banyak netizen yang nge-tag gitu? Enggak, kalau Karena netizen akhirnya menurutku bersuara. itu sudah resiko pacaran sama seorang Zoni. Itu dari awal sudah dikasih tahu juga sama Adit, sama Panji, sama Bang Ahmad. Kalau netizen udah nggak, ya udahlah ya gitu. Kita nggak jadi seleb aja, banyak yang nggak suka atau suka. Tapi yang ini bukan dari netizen, tapi dari pihak orang-orang, dari pihak keluarganya Bang Ahmad. Saya bukan pihak keluarga Bang, sorry. Dari pihak terdekatnya Bang Ahmad, saya nggak tahu siapa. Berarti trigger yang kemarin ketika terakhir bertengkar Nggak ada. itu yang komitmen yang dilanggar lah itu. Oh enggak, Akhirnya itu. enggak ada. Jadi itu saya juga mohon maaf di sini mau klarifikasi yang kemarin wawancara itu sangat emosi karena satu kita miskomunikasi, tidak bisa komunikasi dengan baik dengan Bang Ahmad selama ini, bener kan? Cuma bisa surat-suratan kayak zaman dulu yang kadang-kadang salah tangkap dengan tulisan kita atau tulisan Bang Ahmad gitu. Jadi mungkin Bang Ahmad capek, aku capek, tidak ada komunikasi gitu loh yang baik selama ini, karena selama ini aku pendam sendiri, aku nggak bisa bercerita ke Adit, jadi numpuk mungkin semua di sini, jadi akhirnya aku kan orang ekspresif banget, jadi ketika wartawan pada nanya ya udah, saat itu emosi, saat itu aku marah udah gitu, tapi seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah itu dok, kan banyak juga yang menanyakan soal komitmen itu ya dok ya. Sebenarnya Ya itu sebenarnya komitmen apa sih dok? nggak ada komitmen apa-apa, cuman kayak ya itu dari tadi balik lagi sedang emosi karena yang saya bilang, saya minta maaf, saya juga manusia biasa yang kadang ada lelahnya, capeknya, dan merasa sendiri, padahal nggak sendiri. Adit pun selalu bilang kalau ada apa-apa telepon gue, kalau ada apa-apa telepon gue gitu. Cuman kan mungkin karena Adit ini lawan jenis kan, jadi aku kadang agak sungkan juga kalau untuk cerita terlalu pribadi banget. Jadi saya minta maaf juga, itu cuma emosi sesaat, dan saat itu pun juga ketemu Bang Amar, so far kita baik-baik aja, makanya aku juga bingung kenapa ada surat seperti ini. Oke, dok kan dilarang untuk kita kan selalu mengkonfirmasi lewat selalu dokter karena dari pihak Bang Ahmad pun sedikit untuk bisa bicara. Gimana sih dok dibatasi pada akhirnya untuk sekarang? Ya nggak Dilarang apa-apa, banget. mungkin itu demi kebaikan semuanya juga, karena kan mungkin mau tuntutan atau dia mau lebih fokus ke hukumnya, nggak apa-apa, kita harus menghormati gitu. Tapi jujur emang belum dengar dari Bang Amarnya gitu. Jadi lihat besok, kalau hatiku digerakkan sama Allah untuk datang, aku datang. Kalau tidak digerakkan sama Allah, ya aku nggak datang. Kan momen besok. Tapi pasti ingin mencari tahu dong dok, apakah itu surat benar dari Bang Amar apa tidak maksudnya? Harusnya pihak mereka doyan konfirmasi ke kita. Tapi dokter ada keinginan untuk dari mulut Bang Amar langsung nggak sih dok, kalau ada memang Ya, ada surat seperti itu Mau dengar langsung dari penjelasan dari Amar. penjelasan Bang Amar gitu. Nggak perlu sih ya, ngapain juga gitu, kecuali emang Bang Amarnya konfirmasi ke kita. Jadi aku juga belum cerita banyak sama Adit, karena emang saat pas dapat surat itu aku emang bilang sama Adit pengen istirahat sebentar, karena kan ini udah mau Idul Fitri, aku juga punya keluarga, pengen ditema sama keluarga, Dit titip Amar ya gitu. Emang udah gitu, tapi baik-baik aja gitu. Jadi sampai saat ini emang belum ketemu sama Adit sama Amar. Dok, untuk besok kan tuntutan, artinya ini momen dimana kita pengen kalau setelah pasca sidang kemarin ada niatan yang akhirnya ya gerakin hati untuk datang. Ya kan saya bilang, tergantung sama Allah. Kalau Allah menggerakkan hati saya untuk datang, saya datang. Tapi kalau Allah tidak menggerakkan hati saya tidak datang, ya saya tidak datang. Gitu sih. Tapi yang pasti emang aku harus mendengar penjelasan yang tadi dibilang dari Bang Amar, tapi biar nanti Bang Amar aja yang menghubungi saya. Dok, berarti ada, mungkin bisa dikatakan ada perasaan kecewa mungkin ya dengan surat Kecewa tersebut. sebenarnya enggak, cuman kaget karena nggak ada angin, nggak ada apa, kita baik-baik aja gitu. Kemarin juga udah banyak titipan, beliin buku aku ini itu gitu, tapi tiba-tiba ada surat itu aku shock biasa. Cuman kaget doang, kecewa mah enggak, karena kan selalu aku bilang dari dulu aku tanamkan di hatiku paling kecil, paling dalam, kalau pure ini udah bukan soal hati, itu soal kemanusiaan, karena di saat ada kejadian itu ada aku di situ. Besok tuntutan mungkin dari dokter sendiri apa sih yang diinginkan, karena kan kita tahu sudah melihat semuanya di persidangan. Kalau tuntutan, kalau soal hukum banyak pertanyaannya ya, itu nggak komen.
Yang pasti sampai saat ini aku support kok. Support kan bukan berarti harus datang, tapi support itu juga dari doa. Dari jauh aku sama Bukit itu tetap support pengawan. Semoga yang terbaik lah buat dia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.